Palembang dan dihadiri oleh semua pengurus pada saat itu, dan kita bisa bersama-sama untuk kita memajukan organisasi kita yang didirikan bersama dengan kesepakatan bersama, dengan ikrar bersama seperti kita pikirkan tadi. Dan bila kita bercermin pribadi lepas pribadi, kontribusi apa yang sudah kita berikan kepada organisasi kita ini, jadi saya mau katakan bahwa kita ini bukan organisasi ormas, Pak, ya. Dan kita bukan organisasi sosial, organisasi politik, bukan. Kalau organisasi politik itu take and give, kamu kasih apa, saya dapat apa. Jadi kalau kerja yang baik ya bisa jadi anggota DPR, anggota DPRD di provinsi, kabupaten, kota, atau mungkin bisa jadi bupati, wali kota, atau bisa jadi gubernur. Nah, ini kita bukan organisasi politik, Pak. Jadi kita ini berdasarkan hati nurani kita, pribadi kita, yang mau kita sumbangkan, ya. Kita tidak apa, dalam hal ini nanti DPD tanya, ini Pak DPD dapat apa dari DPP ini yang mau kita kerjakan, mau kita ini. Jadi kita sama sekali bekerja dengan setulus tenaga dengan apa yang ada pada kita. Untuk itulah di DPP ini sudah terbentuk, kita punya Yayasan Harapan Bangsa Sentra Kristen Indonesia, dan yayasan ini sudah oleh Kementerian Hukum dan HAM sudah ditetapkan sebagai dengan akte pendirian, Pak. Dan sebenarnya kita kalau mau memanfaatkan ini, sekarang makanan gizi gratis ini, Pak, MBG, kita punya yayasan sudah mampu, Pak, untuk bisa kita, apakah nanti DKI Jakarta mau menggunakan itu untuk di DKI Jakarta, kenapa tidak? Karena kita punya yayasan ini sudah diakui oleh pemerintah. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita mau membantu pemerintah dengan nanti mencari investor yang baik, yang betul-betul bekerja, yang dengan turut, jangan sampai terjadi habis makan terus masuk rumah sakit semua lagi. Ya. Jadi itu jangan sampai terjadi seperti itu. Tapi kalau ini mau dimanfaatkan, kenapa tidak, Pak? Untuk kita bisa mengembangkan Sentra Kristen Indonesia ini ke depan bagi kesejahteraan masyarakat kita, apalagi di DKI Jakarta. Saya kira DKI Jakarta mungkin masih butuh banyak mungkin sekolah-sekolah yang belum terlayani mungkin, ya. Di Ambon saja itu ketua makan bergizi beliau sudah 60 juta. Di Ambon, di tempat saya di kota Ambon, sekolah saya itu Pak, ada ibu punya TK, belum dapat, Pak, sampai sekarang. Apalagi di kota Ambon itu. Jadi kalau 60 juta itu saya mungkin nggak mungkin baik. Karena di tempat-tempat terpencil seperti di tempatnya Pak Ones ini yang di KKT sana, yang jauh apalagi itu mungkin akan belum sampai mungkin makanan bergizi ini. Oleh sebab itulah Pak, nanti setelah DKI Jakarta sudah selesai dilantik ini, kita punya anggaran dasar, anggaran rumah tangga itu semua sudah disetujui, dan kita punya akte pendirian juga sudah disetujui, dan bapak-bapak bisa langsung melaporkan ini ke Kesbangpol Jakarta untuk nanti dicatat dan nanti sebagai ormas di DKI Jakarta dengan ketua yang baru, karena ketua kemarin sudah ganti 2 kali. Jadi kami berharap ini nanti Bapak setelah selesai dilantik ini, tugas utama pertama yaitu segera melapor ke
Bangpol DKI Jakarta. Sehingga kita bisa mendapatkan arahan atau mungkin ada masalah-masalah atau mungkin bisa jalan kerjasama, ada proses, ada kegiatan-kegiatan yang bisa Sentra Indonesia bisa bantu, bisa bersama-sama pemerintah. Kenapa tidak kita tidak bisa membantu mereka di bidang kesehatan, pendidikan maupun di bidang ekonomi kreatif. Oleh sebab itulah secara personal yang aktif bisa dihitung dengan jari, dan organisasi ini, ormas ini dapat berkembang pesat bila ada kesadaran dan keinginan, ada sinergitas dan ingin saya tanyakan apakah kita sudah bisa memahami visi dan misi Sentra Kristen Indonesia itu. Itu nanti Bapak bisa baca nanti di Sentra Kristen Indonesia di Angkatan Laksana Tangga tadi yang baru saya sampaikan tadi. Oleh sebab itulah wadah dan visi dari Sentra Kristen Indonesia ini yaitu merupakan suatu wadah organisasi untuk mensejahterakan umat Allah demi kepentingan bangsa dengan 3 program kerja yaitu pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kreatif. Saya kadang-kadang bertemu dengan ketua-ketua ormas, mereka kaget Pak Penasihat, kok Bapak bisa punya visi seperti itu, Bapak mampu melaksanakan itu? Karena saya pikir ini orang nggak masuk akal Pak, ormas dari mana dapat duit itu untuk bisa mengembangkan 3 organisasi, 3 visi kita ini, bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang ekonomi kreatif. Saya kira hanya dengan hati saja Pak. Karena kalau kita punya hati untuk bisa bekerja sama, bisa melayani umat kita yang ada di Jakarta ini Pak ya. Dan saya kira kemiskinan ini bukan hanya di daerah-daerah terluar, daerah terjauh. Di tempat saya itu masih di Maluku sana Pak. Kita masih kemiskinan di posisi ketiga dari seluruh nasional Pak. Dari pertama Papua, kedua NTT, ketiga kita Maluku. Jadi kita di sana masih sangat menderita betul Pak dengan kemiskinan ini. Dan kemiskinan di sana sudah kemiskinan yang ini sudah akut, dan ini bukan kemiskinan karena terstruktur Pak. Nah, kadang-kadang pemerintah, program-program pemerintah itu tidak sampai di sana Pak. Seperti kita contohkan saja untuk harga BBM satu harga itu hanya berlaku di Papua Pak, tapi di Maluku itu tidak ada sama. Di tempat beliau ini Pak. Yeah. Mungkin 1 liter sekarang sudah mungkin sekitar 50 sampai 60 ribu per 1 liter di sana Pak. Ya betul, kita di sini masih, mari Bu, ini wakil sekian kita, Ibu. Mari Bu. Mohon maaf, ini dari murid. Oke, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Jadi kita di sana masih sangat betul Pak, tertinggal, betul-betul terisolasi dan segala macam di sana. Apalagi kalau musim ombak seperti ini, udah harga melambung dan terjadi inflasi yang besar. Ikan aja bisa inflasi Pak di Maluku ini. Kalau ikan itu tinggal datang mancing, kalau ikan itu bisa jadi inflasi di sana. Karena memang kalau musim ombak orang nggak bisa itu Pak, nggak bisa melaut. Nah, oleh sebab itulah menyikapi program kerja dan pemerintah Presiden Prabowo dan Pak Gibran di program kerja Sentra Kristen Indonesia ini sangat paralel. Ya, beliau waktu kampanye sudah menyatakan akan memberikan makanan gizi gratis. Itu kita Sentra Kristen Indonesia sudah berpikir sebelum beliau kampanyekan itu Pak. Dan saya kira dengan program kita yang selaras dengan apa yang disampaikan, apa yang dikerjakan sekarang oleh pemerintah sekarang, yaitu
pendidikan dan sekolah rakyat, juga di program ekonomi kreatif ini sudah menjadi program prioritas Presiden Subianto sekarang ini, Pak. Dan nanti kalau kita melapor ke Kesbangpol, sampaikan kita punya visi seperti ini, kita bisa bantu Bapak di bidang ini. Bisa Bapak berikan kesempatan bagi kami untuk bisa kita berpartisipasi dalam program-program pembangunan yang ada di daerah. Dan bukan hanya di Maluku, di NTT, di Papua, DKI pun juga masih banyak kemiskinan di sini, Pak. Kita nggak tahu sekarang berapa persen di DKI ini. Nanti itulah ini tugas kita semuanya untuk kita bisa melihat, terutama saudara-saudara kita seiman, ya, gereja-gereja, adakan kerjasama dengan gereja-gereja ARAS, dengan sinode, dengan begitu banyak gereja-gereja yang ada di Jakarta ini manfaatkan kita untuk bisa silaturahmi, bisa kita eratkan hubungan kerja kita yang baik dengan mereka, dan kita bisa membantu ini saudara-saudara kita yang ada di DKI Jakarta dan sekitarnya ini. Oleh sebab itulah ini tugas yang sangat besar sekali untuk Pak Ketua dan Sekretaris dan Bendahara. Jadi saya yakin dan percaya Bapak mempunyai pengalaman di bidang pemerintahan, ya, dan juga bidang beliau sebelumnya di SKK Migas, Pak. Ya, jadi beliau punya pasti dengan kontraktor di SKK Migas itu banyak sekali yang pasti beliau yang kenal sama beliau, mereka. Kenapa tidak bisa kita manfaatkan mereka untuk bisa membantu program-program kita dalam rangka mensejahterakan umat kita di DKI Jakarta ini. Saya juga merasa bahagia di Papua saja kita bisa dihibahkan tanah, Pak. Hampir 10 hektar lebih di sana. Sekarang tanah itu mau kita apakan? Nah, kemarin Pak Sekjen sudah silaturahmi dengan Kementerian Sosial, itu di sekolah rakyat, kemudian di Kementerian Daerah Tertinggal dan segala, dan sudah bertemu langsung dengan kementerian-kementerian, dan mereka sangat aware sekali untuk bisa bekerja sama dengan Sentra Kecil Indonesia. Hanya mereka sampaikan bahwa ini nanti dilaporkan dulu ke pemerintah daerah, kabupaten, dan pemerintah provinsi. Baru nanti pemerintah daerah akan mengajukan ke Kementerian Sosial maupun Kementerian dan sebagainya, akan dicek betul tanah dan ini dan sebagainya, dan di sana juga mungkin akan disurvei berapa jumlah murid di sana, berapa jumlah kakak yang ada di sana, maka nanti pemerintah pasti akan membantu dan bisa melaksanakan program-program yang diusulkan oleh Sentra Kristen Indonesia dan pemerintah daerah yang ada di Papua sana. Oleh sebab itulah, seperti saya katakan tadi Pak Ketua, dengan kita punya Yayasan Harapan Bangsa, dan yayasan ini secara nasional sudah diakui oleh pemerintah lewat akte pendirian dari Kementerian Hukum dan HAM, dan ini kita sah, Pak, untuk bisa bekerja sama dengan swasta, dengan investor dalam rangka membantu pemerintah daerah DKI Jakarta untuk bisa mengembangkan makan gizi gratis ini di DKI Jakarta. Asal betul-betul nanti yang dipilih investor yang betul-betul yang punya kapasitas, kemampuan, dan nanti jangan sampai nanti tidak memberikan nama kurang baik bagi Sentra Kristen Indonesia. Karena kita ini berdasarkan, kalau dibilang agama tidak, tapi dibilang nama Kristen itu berarti sudah mengarah ke ini, ya. Untuk itulah kita harus menjaga nama baik kita, jangan sampai nanti kita tercoreng karena masalah yang tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini. Oleh sebab itulah
pada kesempatan yang berbahagia ini, dengan 5 tahun kita berdiri, sekarang kita sudah ini Pak, sudah terbentuk 12 DPD. DPD yang pertama di DKI ini, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jogja, kemudian Jogja, dan Jakarta, Jawa ini sudah semua Pak. Kemudian kita di Lampung, di Sumatera Utara, di Kalimantan Tengah, kemudian di Sulawesi Utara. Ya. Jadi sekarang kita akan terus berusaha untuk mengembangkan terus jajaran-jajaran kita nanti sampai ke tingkat DPD di seluruh Indonesia. Dan kalau Tuhan sayang, kenapa tidak? Kita tidak bisa berubah menjadi partai politik. Kenapa tidak bisa? Dulu Nasdem dulu kan seperti itu. Dia bentuk ormasnya HPP. Setelah itu langsung dibentuk partai politik. Dan sekarang berkembang luar biasa sekarang. Kenapa kita tidak bisa? Kalau memang nanti itu bisa kita sampai kepada semua sampai jajaran DPD, DPC semua sudah terbentuk sampai ke seluruh Indonesia. Kita sudah memenuhi kuota itu untuk bisa membentuk satu partai politik. Nah, waktu itulah itu nanti mungkin zaman saya sudah berhenti ya, siapa nanti jadi ketua. Mudah-mudahan ini bisa tercapai visi yang kita ini kan bersama dalam rangka menjatarakan umat kita, khususnya umat Kristen yang ada di Indonesia. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, umumnya yang terjadi di Indonesia itu hampir semua kantor-kantor Kristen itu kemiskinan. Papua, NTT, Maluku, di Kalimantan itu semua yang di itu semua umat Kristen semuanya, termasuk sampai ke mari kita lihat itu banjir di Sumatera Utara, di Aceh maupun di Sumatera Barat, banyak orang-orang di kantong-kantong kita yang masih berada dalam kemiskinan, yang betul-betul bisa dibantu nanti oleh tentara Kristen Indonesia ini. Oleh sebab itulah pada kesempatan yang berbahagia ini, saya harapkan kepada jajaran DPP maupun DPD bahwa kita sekarang ini lagi berada dalam beberapa konflik-konflik yang terjadi di daerah maupun yang ada di DPP sendiri. Saya berharap kita ini, organisasi ini hampir semuanya dipimpin oleh hamba-hamba Tuhan semuanya. Kalau kita berkonflik, nanti orang ketawa kita nanti, Pak. Malu kita. Masa orang sesama, apalagi hamba-hamba Tuhan lagi konfliknya gimana? Nah, kita di Sumatera Utara masih terjadi konflik antara ketua DPD-nya dengan DPC-nya. Hanya karena mungkin ego aja, mungkin kira-kira apa itu. Yang inilah kita tidak mau, ini harus kita segera selesaikan sehingga tidak terjadi konflik-konflik. Dan ini kalau terbuka secara umum kan malu kita kalau kita lihat organisasi Kristen kalau bisa terjadi konflik. Kalau di dalamnya kita tidak mengelola anggaran, tidak mengelola apa, tidak. Kemudian di Papua juga sama, itu ada sudah ditunjuk, diberikan rekomendasi ke yang bersangkutan untuk dia bisa melaksanakan mandat yang diberikan, tapi sampai sekarang masih konflik juga. Mereka berebutan untuk jadi ketua di sana di Papua sana. Dan juga ada di tempat-tempat yang lain juga yang saya harapkan ini kita berorganisasi. Kalau kita dalam keadaan konflik seperti ini, lalu bagaimana kita mau mengembangkan organisasi kita? Kemarin juga terjadi DKI juga, Pak. Ketua yang pertama itu juga mengundurkan diri karena masalah konflik juga. Dan tidak hal-hal sepele, tidak hanya karena masalah perayaan Natal dia jadi ketua, terus mungkin ada sedikit
ini ada teguran sedikit dari Pak Sekjen, langsung mengundurkan diri dari Ketua DPD DKI Jakarta. Diganti lagi yang baru sama juga, tiba-tiba juga tidak ada angin, tidak ada apa, mengundurkan diri juga. Siapa tahu hamba Tuhan juga Pak itu. Jadi saya harapkan untuk tahun 2026 ini segera selesaikan konflik-konflik ini dan tidak ada lagi konflik akan menghambat kita dalam pekerjaan Tuhan ini, karena memang ini iblis itu sangat luar biasa, kan bisa ciptakan konflik ini untuk menghambat. Tapi kalau kita dengan iman, dengan hikmat yang diberikan Tuhan kepada kita, saya yakin dan percaya bahwa kita pasti akan diberikan kasih sayang, diberikan saling menghormati, saling menghargai dan sebagainya. Kalau kita tidak betul-betul berdoa dan betul-betul bisa ini, maka ya tetap selalu diganggu terus untuk kita tidak bisa berkembang untuk menjadi suatu organisasi yang berkembang secara pesat nanti di Indonesia yang akan datang. Oleh sebab itulah Pak Sekjen, coba tolong diinikan lagi, kita selama ini kita berdoa, ada apa, kita punya tiap hari Jumat itu ada ibadah yang kita selenggarakan di seluruh Indonesia, tapi belakangan ini sudah mulai berkurang. Dan kita ini diinikan kembali, direncanakan kembali, diinikan untuk selalu kita berdoa dan bekerja. Yang sampai kita tinggalkan doa ini, dan iblis itu sangat pintar untuk bisa mengacaukan kita kalau kita tidak kuat iman dan percaya kepada Tuhan.